5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kasim Rahnar, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video peer teaching saya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Coba yang kameranya sementara aktif, yang kabarnya baik, coba jempolnya dua sebagai bentuk tanda bahwa dalam keadaan baik. Oke, mantap. Itu Endang paling semangat ya. Semoga semangatnya Endang ini tetap terjaga dan bisa mengalir kepada semua teman-teman. Nah, dalam pembelajaran ini karena kita masih berada dalam masa pandemi, sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring atau virtual. Nah, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran virtual kita hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita, ini Bapak lihat hanya sebagian yang hadir. Ini yang lain tidak sempat hadir ya? Walinelo sakit, Pak. Oh iya, Walinelo sakit. Jaringan error, Pak. Ya, nanti yang sakit kalau bisa diinformasikan untuk WA ke Pak Guru ya, supaya bisa kita rekap kehadirannya dengan keterangan sakit seperti itu. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin mau sholat. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kebetulan Ibu Endang hendak mau melaksanakan sholat. Jadi sebagai bentuk motivasi, Pak Guru ingin mengingatkan bahwa dalam bentuk aktivitas apapun kita tidak boleh lalai atau meninggalkan ibadah sholat. Sebab ibadah sholat merupakan tiang agama dan juga merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kegiatan pembelajaran kita ini karena masih dalam bentuk pembelajaran secara daring, maka kita akan menggunakan metode penyingkapan dan metode tugas dalam bentuk proyek. Namun sebelum kita ke tugas, mari sama-sama kita membahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, nanti Pak Guru tampilkan di layar untuk bisa anak-anak sekalian melihatnya. Sudah nampak ya? Sudah nampak materinya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari sama-sama kita lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, kemudian menyebutkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar,
yang berikut menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, kita masuk ke materi pembahasan. Dalam materi ini, mari coba sama-sama anak-anak sekalian memperhatikan tayangan berikut ini. Dari gambar ini ada dua pertanyaan utama yang bisa kalian lihat, yaitu coba kalian memperhatikan berapa jumlah kitab yang terdapat dalam tayangan tadi. Nah, dari tayangan tadi kita akan membahas empat hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tentang ini. Mari kalian saksikan sebuah tayangan yang menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup empat hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsil atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Al-Hujjah.com. Nah, dari tayangan tersebut kita mendapat sebuah pemahaman bahwa secara bahasa iman itu berarti percaya atau yakin. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bermakna percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, kita lihat ada nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Nah, dalam ajaran Islam kita ketahui bahwa ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab suci Al-Quran. Nah, untuk memperdalam materi ini, nanti ini menjadi bahan tugas dari setiap anak sekalian untuk membuat rangkuman tentang setiap materi atau setiap kitab-kitab ini. Nah, kemudian ada juga materi tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, untuk mengetahui tentang perbedaan kitab dan suhuf ini, mari coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Isi suhuf Ibrahim dan Musa. Kata suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah, yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis. Orang Arab terkadang menyebut koran sebagai sahifah karena bentuknya lembaran-lembaran. Sementara para ulama tafsir memahami suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebagai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Dan yang dimaksud suhuf di sini adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jami' Al-Bayan. Nah, dari penjelasan tayangan video tersebut, kita ketahui bahwa ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, kitab itu merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan dan dibukukan. Sementara suhuf itu juga merupakan wahyu Allah, hanya saja dia terdapat pada lembaran-lembaran dan tidak dibukukan. Nah, kitab itu memiliki isi yang lebih lengkap, sedangkan suhuf itu memiliki isi yang tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, kitab itu biasanya berlaku lebih lama, sementara suhuf itu hanya berlaku untuk waktu yang singkat. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada kuis yang harus anak-anak sekalian kerjakan.
Untuk mengerjakan tugas ini, linknya sudah Pak Guru siapkan. Nanti Pak Guru berikan di grup dan bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Nanti tugasnya dikerjakan, nanti secara otomatis akan terlihat di sini. Seperti itu. Oke, Pak. Ya, jadi dengan selesainya kalian mengerjakan tugas itu, maka perjumpaan kita hari ini juga selesai. Sebelum kita meninggalkan ruang meeting ini, sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa pandemi, sehingga menjaga kebersihan di lingkungan dan kebersihan diri itu sangat penting sebagai bentuk ikhtiar kita untuk melawan pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas tatap muka. Oh ya, Pak Guru lupa. Nah, untuk memperkuat kalian, karena seperti di awal pertemuan yang Pak Guru sampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini ada tugas dalam bentuk tugas proyek, maka nanti Pak Guru minta dari setiap peserta didik atau mungkin Ibu Endang dengan Misdar yang rumahnya berdekatan bisa bergabung menjadi kelompok, lalu teman-teman lain juga bisa menyesuaikan. Namun yang bisa mengerjakannya sendiri itu lebih bagus. Nanti dicari sebuah karton manila seperti ini, lalu nanti tugasnya itu adalah kalian menulis rangkuman tentang kitab-kitab Allah di dalam karton manila tersebut. Nanti setelah jadi, kalian kemudian foto tugas kalian itu lalu dikirimkan di WA Pak Guru biar nanti menjadi portofolio dari anak-anak didik sekalian. Oke, mungkin itu saja. Siap, Pak. Mengakhiri ini, mari sama kita berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kalian tetap semangat, jangan lupa tetap sholat dan jaga kebersihan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Demikianlah video per-teaching saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.